PKI bukan satu-satunya masalah, tapi jangan bilang PKI bukan masalah, karena dia telah melembaga hampir di berbagai tempat. Bagaimana mungkin film G30 PKI hampir tidak boleh diputar di tempat-tempat terbuka? Kalaupun ada di televisi, itu hanya karena terlalu banyak yang mempersoalkan, tapi tidak memberikan esensi akan kebangkitan PKI. Kita punya bukti kok. 2 kali 2 tahun masa Covid, Masjid Istiqlal tidak ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Silakan Tuhan tanyakan sama yang punya saudara kalau di Jakarta. Masjid Istiqlal itu ada di Jakarta Pusat. Dekat masjid itu ada pasar baru. Pasar baru itu pasar pribumi dan Cina di situ. Pasar Tanah Abang itu luasnya tidak terlalu luas, tapi orang berbelanja bisa di atas 500.000 orang setiap musim Lebaran. 2 minggu sebelum Lebaran. Belum pasar Senen, belum pasar Kopro, belum pasar Genjing. Di musim-musim Ramadan orang berbelanja itu bisa lebih dari 2 juta orang, bertumpuk-tumpuk di pasar, bertumpuk-tumpuk di bandara, bertumpuk-tumpuk di stasiun kereta. Tapi giliran sholat Idul Fitri, giliran sholat Idul Adha, Masjid Istiqlal, masjid kebanggaan negara, tidak ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Tuhan tak percaya dengan yang kusampaikan, silahkan tanya sama saudara yang tinggal di Jakarta. PKI mana lagi yang engkau dustakan? Kalau sampai masjid raya, masjid besar kebanggaan negara tidak menyelenggarakan sholat yang bernama Idul Adha dan Idul Fitri, apa alasannya? Ini sebuah fakta. Silakan kalau tuan-tuan menganggap saya berkhutbah dengan tudingan provokatif atau mengada-ada, silakan tanya. Artinya ini sebagai pesan isyarat kuat, jangan sampai kita seperti di Angola. Karena Angola sebuah negara yang ada di Afrika terlanjur berhutang berlebih-lebih kepada Cina. Akhirnya pemerintah Cina memberikan persyaratan agar seluruh masjid di Angola yang ada di Afrika tidak boleh dipakai untuk apapun. Silakan periksa sampai hari ini. Padahal penduduknya 90% Muslim, tapi semua masjidnya terkunci dari luar. Kalau ada yang mau sholat di teras masjid tidak boleh masuk. Kalau ada yang masuk langsung ditembak oleh aparat yang ada di Angola. Bukan Indonesia, bukan. Kalau di Indonesia itu belum. Ya, karena kita kan percaya ini kalau sudah kejadian, mari kita biarkan kebangkitan PKI. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan saudara-saudara sidang nyimat yang berbahagia bisa menangkap tersirat makna terkandung maksud. Yang saya sampaikan bukanlah saya iseng-iseng omong, gagah-gagahan karena saya sempat ada di Pekanbaru. Oh, lalu saya bisa berkhutbah, supaya dibilang hebat dan pejuang. Mohon maaf, tidak itu yang kumaksudkan. Mencegah itu harus jadi perhitungan. Sidang nyimat yang berbahagia, kalau kita teruskan kita akan terkejut. 250 ton heroin yang datang ke negeri ini setiap tahun. Silakan periksa dalam berita-berita resmi yang ada di laman-laman yang bisa kita periksa di Google. Jadi gelombang-gelombang kerusakan anak-anak kita lewat narkoba, lewat trafficking, lewat perjudian. Kita lihat saja ada orang yang jadi seorang yang hebat sekali, ya. Tidak ada yang berani membuat dia. Bayangkan orang sudah jadi tersangka membunuh anak buahnya, tapi tempat dia ditahan seperti hotel bintang 5, luar biasa. Silakan jamaah menangkap apa lagi yang harus kita lakukan setelah ini.